Oke, selanjutnya kita akan membuat rangka atapnya dulu. Tambahkan cube, kemudian scale, kita geser ke atas. Nah, bisa diperhatikan bahwa kita nanti akan bertumpu pada sumbu Z ya. Jadi untuk tingginya bisa disesuaikan, mungkin segini. Kemudian kita cek, nah ini juga sama. Oke, selanjutnya kita bisa scale ke sumbu Y untuk memperpanjang. Nah, mungkin segini ya. Kalau sudah, kita apply transform, kemudian kita masuk ke edit mode. Nah, di sini akan saya geser lagi benar-benar di tengah dengan sumbu Z. Selanjutnya kita tambahkan luka di tengah seperti ini. Nah, selanjutnya setelah kita delete tadi, kita tambahkan mirror modifier. Nah, seperti ini. Kemudian apabila kita lihat di sini, ini ada 4 ya, 1 2 3 4 tiang. Maka dari itu kita akan tambahkan satu tiang, satu garis, kemudian di tengah juga satu garis. Nah, kemudian tambahkan satu lagi di sini, geser agak ke luar. Coba kita cek dari atas dulu, geser. Nah, seperti ini. Selanjutnya ini juga sama, Ctrl R, kita geser. Nah, jadi ada di tengah-tengah tiang yang tadi kita sudah buat. Kemudian kita seleksi 1 2 3 4 5. Nah, setelah diseleksi kita akan bevel, Ctrl B, kita bevel, kita sesuaikan. Nah, seperti ini. Baru kemudian akan kita select face yang ada di sini. Nanti akan kita extrude. Nah, extrude ya. Extrude-nya ini mungkin akan saya extrude sedikit dulu, kemudian nanti akan saya rotate seperti ini. Jadi saya turunkan juga scale sedikit. Oke, selanjutnya tinggal kita extrude lagi. Nah, ini tinggal kita sesuaikan aja, karena sebetulnya nanti di bagian sini itu juga ada papannya ya. Nah, mungkin bisa diturunkan sedikit, nggak apa-apa. Dorong lagi juga boleh. Oke, disesuaikan dengan gambar referensi seperti ini. Oke, saya rasa cukup ya. Jadi seperti ini untuk rangka dari atapnya nanti. Nah, ini sebenarnya nanti bisa saya extrude ke bawah juga. Jadi bagian bawah sini kita seleksi, kemudian mungkin bisa kita insert dulu. Kita coba insert dulu, kemudian kita extrude ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, ini ada kesalahan. Jadi ketika menginsert tadi seharusnya I, kemudian kita pencet B. Nah, seperti ini. Kemudian extrude ke bawah. Nah, oke. Jadi kerangkanya sudah jadi. Mungkin ini bisa kita rapikan lagi ya, karena ini bisa kita hapus sebetulnya. Coba kalau kita
hapus. Nah, mungkin ini bisa kita apply dulu subdivision mirror modifiernya, mirror kemudian apply. Nah, kemudian kita masuk ke edit mode lagi. Ini bisa kita bridge face, teman-teman. Bentar. Kita ulangi lagi yang bagian sini. Nah, ini jangan diseleksi semua, mungkin ini jangan diseleksi, ini jangan diseleksi, ini jangan diseleksi, juga jangan diseleksi. Jadi hanya yang tertentu saja. Kemudian extrude. Nah, better ya. Oke. Nanti kita bisa tambahkan tiang yang ada di tengah sini. Kalau enggak, mungkin yang ada di tengah sini kita naikkan sedikit. Ini juga sama, ini naikkan aja. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya tinggal kita tambahkan subdivision surface. Tambahkan beberapa loop cut. Untuk menambahkan bevelnya nanti aja. Oke, selanjutnya untuk menutup bagian atas ini kita bisa memanfaatkan plane atau alas atas yang tadi pertama kita buat. Kita duplikat aja, Shift D, kemudian kita geser ke atas. Nah, ini kita sesuaikan aja. Oke, ini sudah tertutup ya. Selanjutnya kita akan fokus membuat bidang yang lainnya. Oke, selanjutnya kita akan membuat genteng ya. Ini genteng kita buat cukup sederhana mungkin ya. Kita pakai plane, kemudian kita bisa geser dulu. Selanjutnya kita scale. Nah, kita sesuaikan dengan ukuran gentengnya itu seberapa. Nah, mungkin bisa kita lebarkan sedikit. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita apply dulu, Ctrl A, apply or transform. Nah, di sini apabila kita perhatikan gentengnya itu ada lengkungan ya, lengkungan seperti ini ya. Nah, kita akan mencoba membuat seperti itu juga. Kita masuk ke edit mode, kita buat pembatas dulu, loop cut di bagian kanan dan kiri, kemudian kita tarik ke atas. Ini tarik ke atas dulu, kita buat base nya dulu. Nah, seperti ini. Kemudian ini apabila kita lihat ini lebih halus, jadi perlu tambahkan bevel di sini. Nah, tarik lagi ke atas, jadi nanti bisa kita sesuaikan lagi untuk tinggi atau rendahnya ya. Kita kalau mau dulu aja biar fokus. Seperti ini. Begitu juga untuk bagian yang sini ya, kita bisa tambahkan bevel. Nah, hal yang cukup menantang di sini adalah bagaimana biar setiap genteng ini nanti bisa
tersambung menjadi satu seperti itu. Ini akan saya tarik ke belakang juga sama seperti ini. Oke, ini masih terlalu tipis, kita perlu tambahkan solidify modifier. Nah, mungkin cukup satu. Selanjutnya masuk ke edit mode lagi. Belum, kita tambahkan array modifier dulu. Array, nah arraynya ini kita lihat jendela, kita lihat atapnya. Jadi saya ingin membuat genteng yang berjejer dari kiri ke kanan, bukan dari atas ke bawah. Maka dari itu kita perlu lihat sumbunya. Oh, ini ternyata sumbu, kalau mau ke kiri dan ke kanan itu menyesuaikan dengan sumbu Y ya. Jadi yang perlu kita rubah di arraynya ini adalah faktornya itu bukan X tapi Y. Kita coba Y nya satu dulu. Nah, ternyata ini malah dari kanan ke kiri. Untuk membuat menjadi kiri dan kanan, Y nya kita kasih min 1. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita perlu mengatur ini biar bisa nyambung. Kita mengatur ukuran min Y nya ini. Kalau misalkan min 1 terlalu lebar, berarti min 0,9 misalkan. Nah, ini terlalu dekat, kita ganti lagi min 0,95. Nah, ini harapannya biar ini tuh tersambung gitu ya. Jadi mungkin ini perlu kita naikkan lagi gini, kemudian kita atur lagi min Y nya min 0,9 misalkan. Oh, terlalu dekat, min 1. Kita rubah bagian sini biar nanti kelihatan nyambung ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita dekatkan lagi min 0,95 misalkan. Terlalu dekat. Nah, kita bisa geser-geser sedikit ini. Cuma kalau kayak gini biasanya kurang tepat ya. Jadi kita kira-kira aja min 0,96 97 98 misalkan. Nah, 98 agak cocok ini. Berarti di antara 975. Nah, oke. Saya rasa ini cukup untuk gentengnya. Kita tambahkan loop cut di bagian sini. Oke, selanjutnya kita tambahkan modifier subdivision surface. Nah, ini ternyata juga perlu adanya pembatas di kanan kiri seperti ini. Nah, seperti ini. Shade smooth. Ini kalau masih kurang nempel lagi, kita bisa rubah lagi di arraynya ini 0,7 misalkan. Nah, jadi nanti bisa disesuaikan sendiri. Selanjutnya ini base dari gentengnya sudah jadi. Selanjutnya kita bisa menambahkan seberapa banyak arraynya itu di bagian count ini. Kita tambahkan 10 misalkan. Nah, dia akan menjadi 10 genteng. Nah, tinggal nanti kita akan atur di bagian atap sini. Cuma untuk mempermudah pengeditan, kita perlu mempermudah rotasi. Kita perlu mengganti pivot point-nya ini menjadi di bagian ujung sini ya. Caranya masuk edit mode, kemudian pilih vertex mode. Selanjutnya kita pilih bagian ini misalkan ya. Kita seleksi. Selanjutnya pilih shift S, cursor to selected. Selanjutnya ini kan 3D kursornya udah di sini ya. Tinggal kita klik origin point-nya ke 3D cursor. Jadi ketika nanti kita rotasi, dia pivot point-nya di situ. Nah,
tinggal kita sesuaikan dengan RY misalkan. Nah seperti itu, RX. Nah seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita akan coba pindahkan ke atas ini. Kita akan coba tata di sini. RY. Nah seperti ini yang saya maksud tadi. Jadi kita ngaturnya enak. Oke, coba kita tambahkan faktor Z juga. Oh nggak bisa, berarti nanti kita perlu menduplikat ini ya. Ini ternyata 10 masih kurang, jadi kita perlu tambahkan lagi 11, 12, 13, 14. Nah mungkin 14 ya, atau 15 mungkin 15 saya rasa oke. Kemudian kita tinggal geser aja ke sini. Nah selanjutnya kita tinggal duplikat aja biar mengurangi beban memori, karena ini juga gentengnya sama semua. Jadi kita pakainya ALTD aja, ALTD, kemudian kita geser. ALT geser, turunkan ke bawah. Ini memang agak telaten sedikit kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan genteng ya. Jadi silakan selain ini tinggal ditata aja. Begitu juga dengan sisi yang bagian kiri ya. Mungkin ini videonya akan saya percepat biar tidak terlalu lama menunggunya. Misalkan ini saya mirror, kemudian mirrornya ini, klipnya saya taruh sini. Oke, sama juga ini, tambahkan mirror, kemudian clippingnya. Nah mirror jadi seperti ini, mirror. Oke, lagi pakai ini mirror modifier nanti. Ya, oke. Untuk atap kanan dan kiri sudah jadi. Nanti kita bisa membuat atap yang depan. Nah, sebetulnya masih ada beberapa komponen yang kurang ya, contohnya seperti ini. Ini papan ini belum. Nah, kalau misalkan nanti papan itu jadi kita buat, berarti nanti akan ada satu genteng lagi yang ke bawah. Oke, ini sementara gini dulu untuk gentengnya. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi untuk kali ini saya akan membuat bagian yang kosong ini ya.
Pertama saya akan tambahkan cube, kemudian saya scale. Nah, scalingnya ini. Nah, untuk ukurannya ini saya akan samakan dengan tiangnya ya, seperti ini. Sebetulnya kalau kita tadi ekstrud dari tiangnya juga bisa, cuma saya tadi lupa, jadi ini saya tambahkan aja. Yang penting tetap sesuai, jadi nggak masalah kalau misalkan beda objek gitu. Oke, kemudian ini oke, lihat dari kanan kiri. Misalkan kok ini mengganggu, nanti kita bisa seleksi objeknya, kemudian yang jadi patokannya mana. Ini misalkan kita ke lokal mode. Nah, seperti ini kita geser. Nah, seperti ini. Selanjutnya saya akan apply transformasinya biar tidak berantakan nanti ketika diedit. Kemudian kembali lagi keluar dari lokal mode maksudnya. Nah, di sini saya akan membuat mirror atau menambahkan mirror modifier ke objek cube ini, agar nanti ketika di extrude saya nggak perlu 2 kali mengerjakan gitu loh, cuma 1 kali aja. Nah, untuk mirror objeknya saya tempelkan ke alas atas yang 2 ini, yang bagian atas ya. Selanjutnya kita masuk ke edit mode. Nah, di sini kita bisa mulai menggunakan face select, kemudian kita extrude kita move ke atas seperti ini. Oke, seperti ini. Kemudian bagian samping kanan itu juga sama, kita ini saya coba masuk lokal mode dulu sama ini. Nah, oke, kembali ke edit mode, saya seleksi edit mode. Nah, ini kita seleksi, kemudian kita tarik. Nah, seperti ini. Cek lagi panjangnya. Oke, kalau sudah, kita bisa keluar dari lokal mode. Kemudian kita bisa menambahkan beberapa loop cut di sini. Nah, nanti untuk yang subdinya mungkin bisa kita tambahkan juga sekarang. Jadi select seperti tadi, select sharp edge B. Nah, seperti ini. Jet smooth, tambahkan subdi. Oke, selanjutnya kita akan membuat papan yang ada di sini ya. Papan yang ada di sini caranya menggunakan plane aja. Kita bisa duplikat dari sini sebetulnya. Misalkan ini save D, kemudian rotate sumbu X 90. Nah, seperti ini bisa. Dan scale ke sumbu Z, scale ke sumbu X. Nah, kita bisa dorong ke depan. Nah, yang jadi patokan sekarang adalah ini ya. Jadi saya akan seleksi 2 hal ini, kemudian masuk ke lokal mode. Ini digeser, kita tempatkan serapi mungkin. Kemudian saya akan sebelum masuk ke edit mode, apply dulu. Nah, di sini sudah masuk ke edit mode, saya geser. Nah, seperti ini. Apabila ini terlalu panjang atau terlalu lebar, kita bisa kecilkan dulu seperti ini, kemudian edit lagi. Nah, di sini kita bisa tambahkan solidify 0,05 misalkan gitu, terlalu tebal. 0,03 terlalu tebal lagi, 0,015. Nah, seperti ini saya kira cukup. Kemudian ini bisa kita geser ke belakang, nah ini ada di sana, GY seperti ini.
Kemudian ini sebetulnya kalau kita lihat, nah ini bisa kita duplikat ya dengan menggunakan Shift D. Kita masuk edit mode dulu aja, kemudian kita Shift D di sini. Nah, selanjutnya kita atur. Seleksi lagi, diseleksi lagi ini, face seleksi, kemudian Shift D lagi, Ctrl Z maksudnya, sorry, vertis geser. Nah ini yang terakhir, L kemudian Shift D Z, ini face saja, L Shift D Z. Nah, oke, saya kira cukup. Nah, di sini poinnya adalah kita akan menggunakan mirror modifier. Ini kita tambahkan mirror modifier. Nah, sudah jadi satu. Tinggal kita tambahkan mirror objeknya ke alas atas 002 ini yang di sini ya. Selanjutnya kita bisa aktifkan Y. Nah, sudah jadi di sini. Nah, ini belum kita kasih sabdi ya. Jadi untuk memberikan sabdi sebetulnya kita harus apply dulu solidify modifiernya. Oke, kita apply dulu. Selanjutnya kita tambahkan bevel, select sharp edge, Ctrl P. Kalau posisinya lancip seperti ini mungkin kita bisa pakai edge crease saja. Nah, seperti ini. Tambahkan subdivision surface. Ternyata kurang dekat juga. Oke, untuk bagian atas sudah. Nah, ternyata ini terlalu lebar teman-teman ya. Jadi ini perlu kita kecilkan dulu yang sini. Nah, kita undo dulu, agak panjang ini. Jadi sebelum dikasih solidify, sebelum kita apply solidify-nya kita perbaiki dulu. Nah, ini solidify-nya masih aktif. Jadi kita edit dulu. Saya kira cukup karena tertutup, jadi aman aja. Oke, ini kalau kita tambahkan sabdi langsung mantap. Kalau tambahkan bevel, oke, untuk sabdinya nanti bisa kita atur nanti aja. Oke, jadi ini untuk yang bagian samping. Wah, ini ternyata belum. Mirror objeknya ini Y.